Shalom, selamat datang kembali di YouTube John Agnes Channel. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang 3 alasan kamu jangan percaya tahyul. Kata tahyul bukanlah kata yang asing yang kita dengarkan. Kita sering mendengar kata tahyul ini. Tetapi apa sih sebenarnya tahyul itu? Ya, mari kita melihat definisi dari tahyul ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 2 definisi di situ menjelaskan bahwa tahyul ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka. Ini yang pertama. Kemudian definisi yang kedua adalah bahwa tahyul ini adalah kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Sumber kepercayaan dari tahyul ini sendiri itu berasal dari ajaran secara turun-temurun dari nenek moyang, kemudian itu disampaikan kepada generasi dari generasi ke generasi, sehingga tahyul ini pun menjadi sebuah adat istiadat di dalam masyarakat setempat atau langsung dari roh-roh penyesat. Itu bisa sumber dari tahyul ini sendiri. Nah, kepercayaan terhadap tahyul ini bisa dari hal-hal yang kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi juga ada yang sampai kepada tindakan praktek okultisme. Ada banyak sekali tahyul yang dipercaya di Indonesia. Ya, antara lain beberapa yang saya sebutkan di sini, yaitu seperti jangan memotong kuku di malam hari, karena kalau memotong kuku di malam hari dipercaya bahwa kita akan cepat mati. Ada lagi tahyul yang dipercayai bahwa kalau pagi hari jangan berdiri di pintu, ya, kita berada pas di tepat di pintu, kemudian nanti dikatakan bahwa kalau pagi-pagi berdiri di pintu itu maka jodoh kita akan terhambat, atau kita akan lambat ketemu jodoh, atau jodoh kita tidak akan datang. Ya, kemudian ada lagi tahyul mengatakan kalau naik motor atau naik mobil, kemudian kita lewat di jalan yang sering terjadi kecelakaan, maka kita harus klakson yang ya cukup agak lama klaksonnya. Itu pertanda bahwa kita permisi. Ada juga yang mengatakan kalau kita melihat bintang yang jatuh, tentunya ini di malam hari ya, istilahnya bintang yang jatuh. Ya, seperti ini ya. Kalau kita melihat bintang yang jatuh, maka cepat-cepatlah kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya, wah saya pengen rumah yang besar, atau saya pengen sebuah mobil dengan merek ini, atau saya pengen segera ketemu jodoh. Ya, ada banyak keinginan-keinginan yang pada saat itu ketika bintang itu jatuh, maka kita harus cepat menyampaikan keinginan kita, dan dipercayai keinginan kita itu akan terkabul. Ya, kemudian ada lagi kepercayaan yang mengatakan bahwa kalau badan kita terasa sakit, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba saya sakit, ya ini kayaknya saya dapat teguran dari orang yang sudah meninggal, secara khusus mungkin keluarga, orang tua, oma, opa, nenek moyang mungkin ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah pergi ke kuburan mereka dengan membawa makanan. Dengan demikian kita dipercayai bahwa kita akan sembuh kembali setelah kita membawa makanan. Katanya kita mendapat teguran karena kamu kok sudah lama sih nggak datang di kuburan saya. Katanya seperti itu ya. Itu dia beberapa tahyul yang sering kita percayai, bahkan mungkin kalian saat ini sedang mempercayainya. Dan masih banyak lagi tahyul-tahyul yang dipercayai, kalau saya sebutkan tidak akan cukup waktunya. Tetapi sekarang kita akan melihat
dari apa yang sudah saya sampaikan tentang beberapa tahyul yang dipercayai ini, ada 3 alasan kita jangan percaya tahyul. 3 alasan kita jangan percaya tahyul. Alasan yang pertama adalah karena firman Tuhan melarang untuk percaya tahyul. Ya, kita akan melihat tentunya dari firman Tuhan di dalam Alkitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 bagian A mengatakan bahwa tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, dalam terjemahan yang lama juga mengatakan dalam ayat yang sama bahwa tetapi tolakkanlah segala cerita sia-sia semacam cerita perempuan-perempuan tua itu. Jadi dalam ayat ini jelas ya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjauhi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Dalam terjemahan yang lama mengatakan tolakkanlah. Artinya kita harus menolak. Kita jangan menerima pengajaran atau cerita-cerita ya yang tadi sudah disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Kalau kita sakit kita harus ke kuburan dan beberapa tahyul-tahyul yang lain yang tadi saya sudah sampaikan. Kita harus menolak. Tolakkanlah segala cerita sia-sia semacam cerita perempuan-perempuan tua itu. Dikatakan itu adalah cerita yang sia-sia atau juga dongeng nenek-nenek tua disampaikan dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Jadi alasan yang pertama kenapa kita jangan percaya tahyul, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjauhi. Ya, firman Tuhan melarang kita untuk mempercayai tahyul. Alasan kedua kenapa kita jangan percaya tahyul, yaitu karena tahyul bukanlah suatu kebenaran. Yang menjadi dasar kebenaran yang kita pegang dan kita percayai adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah di gereja kita. Kenapa? Karena dari situlah kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, dari situlah, dari firman Tuhanlah kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan, apa yang Tuhan larang jangan kita lakukan. Dari firman Tuhanlah kita akan tahu kebenarannya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini merupakan dasar bagi kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu. Yang menjadi tolak ukur bagi kita adalah firman Tuhan sebagai kebenaran yang kita pegang. Oleh sebab itu tahyul ini bukanlah suatu kebenaran untuk dipercayai. Kemudian, ya, secara definisinya juga sudah sangat menjelaskan bahwa tahyul ini adalah hanya ada dalam khayal belaka, sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya itu tidak ada atau tidak sakti. Atau firman Tuhan tadi mengatakan di dalam 1 Timotius mengatakan bahwa itu adalah sia-sia, perkataan yang sia-sia. Ya, oleh sebab itu alasan yang kedua kenapa kita jangan percaya tahyul, yaitu karena tahyul bukanlah suatu kebenaran. Alasan yang ketiga kita jangan percaya tahyul adalah karena tahyul berhubungan dengan kuasa kegelapan. Tahyul berhubungan dengan kuasa kegelapan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8 saya akan membacakan di dalam terjemahan Alkitab Kabar Baik atau dalam biasa disingkat BIS. Di situ mengatakan bahwa
hendaklah kalian berhati-hati, jangan sampai ada yang memikat kalian dengan falsafah-falsafah manusia yang tidak berguna, melainkan hanya menyesatkan. Falsafah-falsafah itu bukan dari Kristus, melainkan dari pendapat manusia saja dan dari roh-roh penguasa dunia. Ya, jadi cerita-cerita tahyul-tahyul yang kita dengarkan itu tidak berasal dari Kristus, tetapi itu berasal dari manusia saja dan juga dikatakan dari roh-roh penguasa dunia. Jadi tahyul ini ada hubungannya juga dengan kuasa kegelapan. Itu tadi 3 alasan kita jangan percaya tahyul. Yang pertama tadi karena Tuhan melarang kita untuk percaya kepada tahyul. Yang kedua adalah karena tahyul bukanlah suatu kebenaran. Yang ketiga karena tahyul berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ketika kita mempercayai tahyul, maka akan ada akibat yang akan kita dapatkan. Apa saja akibat yang akan kita peroleh ketika kita mempercayai tahyul? Ya, saya akan membahasnya nanti di dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube John Agnes Channel. Tuhan Yesus memberkati.